Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial software R Commander pada materi distribusi normal di Statistika 1. Oke, kita langsung aja ke contoh kasusnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, diketahui rata-rata tingkat penjualan mug di toko cantik adalah 200 juta per bulan dengan standar deviasi 26 juta per bulan. Jika jumlah penjualan tersebut terdistribusi normal, berapakah probabilitas tingkat penjualan mug di toko cantik paling sedikit 250 juta per bulan? Analisislah. Oke, untuk penyelesaian contoh kasus pertama, yang harus kita lakukan pertama kali ya pastinya kita buka dulu software R Commander kita. Setelah software R Commander kita dibuka, kita ke distribution, lalu pilih yang continuous distribution, normal distribution, dan normal probabilities. Nah, di sini langsung masuk ke window normal probabilities. Setelah kita buka window normal probabilities, kita harus pastikan lagi yang diketahui pada soal itu apa saja. Yang pertama ada mu sama dengan 200, lalu standar deviasi sama dengan 26, lalu x sama dengan 250. Kita langsung input aja ke window normal probabilities ini, yaitu variable values-nya atau sama dengan x itu kita input 250, lalu mu atau meannya kita masukin 200, lalu untuk standar deviasinya itu 26. Karena di sini ditanya probabilities di mana x lebih dari sama dengan 250 atau tadi ada ciri di soal paling sedikit itu 250 juta per bulan, yang itu dimana menjelaskan x-nya itu lebih dari sama dengan 250. Nah, kita maka pilih yang upper tail. Nanti kalau ada contoh soal lain itu kurang dari sama dengan, maka kita pilih lower tail. Untuk pada contoh kasus yang pertama ini kita pilih opsi yang upper tail. Lalu kita langsung klik OK aja. Di sini langsung keluar outputnya di laman output, yaitu 0,272352. Nah, untuk perhitungan manual itu hasilnya adalah 0,274. Nah, untuk hasil dari software sendiri ada sedikit perbedaan di beberapa angka belakang koma. Jadi itu tidak masalah, tetap sama aja. Jadi 0,274 sama dengan 0,72352 karena dibulatkan ke atas menjadi 4. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Baik, dilanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah kendaraan mempunyai umur rata-rata 20 tahun dengan standar deviasi 22. Jika umur kendaraan tersebut sudah terdistribusi normal, berapakah probabilitas umur kendaraan tersebut minimal 26? Analisislah. Kalau dilihat dari contoh soalnya, ini masih menggunakan lebih dari sama dengan ya teman-teman, karena kita ditanya probabilitas umur kendaraan minimal sekurang-kurangnya itu 26. Kita masih pakai cara yang sama, kita pilih menu distribution, lalu pilih yang continuous distribution, normal distribution, dan normal probabilities. Maka akan muncul lagi window normal probabilities. Ini kita hapus dulu yang sebelumnya. Untuk variable values atau sama dengan x ini kita input 26. Lalu untuk mu atau meannya itu 20. Lalu untuk standar deviasi atau sigma sama dengan 22. Karena ditanya P di mana X lebih dari sama dengan 26, maka kita masih pilih upper tail untuk contoh soal yang ini. Lalu kita langsung klik OK untuk melihat outputnya. Di sini outputnya itu di software 0,3925314. Untuk perhitungan manual 0,3936. Nah, seperti contoh soal sebelumnya, ini sama aja ya teman-teman. Ada perbedaan beberapa angka di belakang koma, tapi ini sebenarnya sama. Jadi 0,92 ini dibulatkan ke atas menjadi 0,936. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang ketiga. Diketahui bahwa rata-rata pembeli pancake di La Bakery mencapai 255 orang per minggu dengan simpangan baku sebesar 50 orang per minggu.
Jika jumlah pembeli pancake tersebut terdistribusi normal, maka berapakah probabilitas pembeli bolu di La Bakery antara 250 orang sampai 260 orang per minggu? Analisislah. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga ini yang ditanya probabilitas range antara 250 orang sampai 260 orang per minggu di La Bakery. Nah, makanya yang ditanya itu jadinya P dalam kurung 250 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 266. Nah, untuk contoh soal seperti ini, untuk penggunaan software Recommender-nya kita tidak terlalu banyak bisa menggunakan software sejujurnya, karena perhitungan antara 250 sama 266 alangkah baiknya lebih baik dihitung manual dulu untuk mencari Z satu persatu, lalu baru kita jumlahkan menggunakan software. Kenapa harus menggunakan perhitungan manual? Karena bisa kita lihat sebelumnya juga perhitungan di software itu sedikit tidak lebih akurat gitu dibandingkan perhitungan manual untuk mencari Z-table-nya. Jadi kita anggap aja kita sudah dapat Z-table-nya dari perhitungan manual. Di sini Z-table-nya itu 0,0040 dan 0,0871. 0,0040. Jangan lupa koma di dalam software Recommender ini dialiaskan menjadi titik ya teman-teman, atau diganti menjadi titik 0,0871. Nah, kita bisa blok aja atau nggak perlu di blok juga bisa, karena ini cuma satu baris hitung. Kita klik submit, maka hasilnya 0,0911 sesuai dengan perhitungan manual juga. Itu untuk contoh kasus yang ketiga. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan terkait tutorial software Recommender pada materi distribusi normal di statistika 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.